aksiru zikra hadim lillazati fa innahu ma zakarahu ahadu fi daikin minal ainsi illa wasi'ah wala fi sa'atin illa dayyaqah. Jadi mati itu adalah memutuskan akan lezat. Itulah mati. Memutuskan akan lezat. Jadi memutuskan lezat itu, Bu, durian. Ini mesin durian, Bu. Durian itu yang enak apa, Bu? Rasanya, bukan buahnya. Betul? Rasa itu lezat. Betul? Biji itu enak. Betul, Bu? Siapa yang suka kulitnya? Jadi durian itu yang dicari bukan besar, bukan yang kecil, tapi mana yang paling lezat. Betul, Bu? Mati itu memutuskan lil lezat. Segala lezat. Nah, di dalam riwayat bangkai berjalan orang mati kembali hidup yang dikarang oleh Syekh Dr. Jalaluddin, rupanya mati itu, Bu, diibaratkan sama dengan lentera lampu. Lihat tentu Ibu pelitonya, Bu. Pelito. Apa pelito tuh? Lampu minyak. Botol ada sumbunya, betul? Kalau obor beda. Obor beda, kalau pelito itu beda. Lampu colok. Jadi lampu colok itu akan hidup dan menyala selama minyak ada di dalam. Betul? Semakin minyak sedikit, lampunya semakin redup. Kalaulah habis minyak, sumbunya dimakannya. Kalau sumbu dimakan, api itu lama-lama padam. Kita selagi ada minyak, maka orang dulu berpendapat, berjalanlah engkau terus, carilah ilmu selama suluh itu menyala. Kalaulah padam suluh, jangan lagi berjalan, nanti engkau tertelungkup. Leh paham maksudnya? Leh pahamnya? Selagi badan sehat, boklah mengaji, boklah ibadah. Jangan besoklah uzur, baru nak mengaji, baru nak ibadah. Selagi ada tenaga, bekerja terus. Ridwan ingat, Bu, Nenek Ridwan tu umur waktu itu 86. Udah kembali jasadnya kepada tanah, ruhnya dah kembali ke Zatul Hayat. Kembali, lah berpisah lil lazat. Dan 80 hobinya apa? Menanam durian, menanam manggis. Kenapa? Ingin memperpanjang hidup. Selagi ada kesempatan berbuat baik, burung hinggap di pohon itu jadi ibadah. Orang berteduh di bawahnya jadi ibadah. Besok diambil orang, buahnya jatuh, masak, dapat ibadah. Tapi kalau anak tidak punya ilmu, orang mengambil dia marah. Betul, Bu? Niatnya untuk ibadah. Sampai kapanpun jadilah amal jariah. Betul, Bu? Maka, Bu, boleh tanamlah pohon mangga itu di pinggir jalan. Betul? Orang berteduh di bawah dapat ibadah. Orang mengutipnya dapat ibadah. Betul? Katakan kepada anak cucu kita, niat untuk ibadah. Siapapun mengambil terserah. Diminta atau tidak, itulah ladang ibadah. Betul, Bu? Mudah. Kenapa sanggup? Kena ingat akan mati. Mati itu terjadi pada orang sedang mengaji. Mati terjadi pada orang saat solat. Mati terjadi pada saat orang main bola kaki. Masih mati juga bisa terjadi saat orang berorasi. Bahkan mati terjadi pada saat malam pengantin. Betul, Bu? Karena mati tidak ada yang tahu. Jangan-jangan mati. Maka berbuatlah kita saat berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kematian saat kita berbuat baik dia datang. Maka setiap saat
Berperilaku baiklah. Jangan cibir kawan dari belakang. Siapa tuh? Mati. Mampui. Mati sedang mencibir orang. Betul? Maka inilah puncak ketaatan ibadah batin. Ingat akan mati. Pastilah orang akan berbuat kebaikan setiap saat. Ibu ingat dah, Bu? Nanti kalau kita pertajam bab kematian nih, ya, mulai masuk ke dalam kubur ngomong, ini akulah tempat yang paling gelap. Betul tak, Bu? Kubur ngomong tuh dalam Sirus Salikin nanti. Hadis panjang. Ibu kalau pergi ke matahari, ke mall, masuk ke dalam WC, sedang buang hajat, malam, Bu, mati lampu. Gimana perasaan? Takut? Sekarang di dalam kubur, Bu, besarnya cuma 60 cm, tidak bisa mereng kita, mereng tidak bisa lurus. Dipadatkan tanah di atas. Kemana mau lari? Menjerit kemana mau minta tolong? Seandainya terdengar suara kita menjerit dibawa oleh orang di atas, lari orang tubuh, bukan menolong. Betul tidak? Tidak ada tuh dah. Jadi hantunya. Padahal kita minta tolong, Bu. Betul? Seandainya kuat kita bisa merontah, kita gali, muncul kita, pulang malam kedua ke rumah, orang sekampung lari, Bu. Tahu enggak? Suami yang paling mencintai kita lari, tidak ada cerita tuh. Ada tuh. Betul tidak? Terbayang enggak, Bu? Kalau terbayang itu, ya Allah. Maka dibilang oleh Rasulullah, Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmak man taba'awa wa tamanna wa 'ala Allah. Tahukah kamu orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, yang mampu menundukkan hawa nafsunya kepada perbuatan baik, dan kalau dia berbuat bekerja apapun di bumi ini hanyalah yang akan bermanfaat setelah matinya. Maka setelah kita mati itu, Bu, amal-amal soleh itu akan berwujud seperti manusia dalam kubur. Dia datang dengan gagah, dia bawa makanan-makanan enak, dia bawa lampu lentera, dan dia bertutur kepada kita tubuh. Dipanggilnya Tuhan. Wahai Tuhan, akulah amal ibadahmu. Aku bawa lampu lentera ini, terang benderang kubur ini, karena engkau setiap malam cas 2 rakaat baterainya. Tuh, Bu. Kalau bunda dah terbiasa solat malam 2 rakaat, jam berapapun bunda tidur, jam 1, jam 2 pasti bangun, Bu. Dibangunkan oleh Rabbani kita. Betul tidak? Kita bawa makanan enak itu, dia berkata, karena engkau setiap hari selalu bersedekah. Makanya kalau ingat akan mati, kita ringan tangan dan berbuka manis kepada siapapun suka bersedekah dan berbuat baik. Karena kita ingin mendapatkan balasannya. Betul, Bu? Tak mampu belikan godok, bakwan. Tak mampu bakwan, sate. Sate. Tak dapat sate, ambil Bu mangga tu, kasihin ke orang mengaji. Betul, Bu? Tak juga dapat baca Fatihah. Ya Allah, siapapun yang berbuat baik di hari ini, ya Allah, aku tak bisa membalas kebaikannya, ya Allah, ku hadiahkan pahala Fatihah kepadanya, ya Allah. Sedekah, Bu. Siapapun yang berniat jahat kepada aku, ya Allah, di dunia ini dari dahulu sampai hari ini, ya Allah, ku hadiahkan pahala Fatihah ini kalau benar itu ibadah, ku hadiahkan kepada. Itulah sedekah tingkat tinggi. Dan itu akan jadi makanan-makanan enak. Orang yang berakal sehat, namanya cerdas. Wal ahmak, orang yang kurang akal itu, kata Rasulullah, manittaba'a hawa wa tamanna wa 'ala Allah. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya, angan-angan kosong pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba musim kaladang. Ini lah kaladang, Bu. Tiba musim duyan, abi wakotu dia makan duyan, tinggal solat isya. Tiba tahun baru, ikut lawan jagung bakar. Ini tak tahu ni nyoro. Nafsu, betul, Bu? Ingin nak masuk surga, jalan-jalan tidak dilalui.
Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna syafinata la tajri alal yabisi. Mana mungkin sampan perahu berlayar di atas puncak gunung? Betul? Tak mungkin. Atau kurang akal kata Rasulullah. Jadi berwujud. Maka bagi yang tidak cerdas tadi, datanglah amal ibadah itu dalam kubur kita. Dalam keadaan gelap gulita. Dia tidak punya mata, bolong satu pecah satu bolong. Dan tidak bawa lentera. Kudis sepanjang tubuhnya tumbuh berair busuk menanah dan menjijikkan. Dalam kegelapan. Takut tak kira-kira bu? Laki tak ada situ roh. Minantui tak pula. Anak tak bersuah. Ya Allah, kemana kami minta tolong? Dan dia bertutur kepada kita, wahai Tuhan. Makasih buat aja. Buat sangka tertolu aja kau. Dia berkata kepada tubuh, akulah amal ibadahmu wahai Tuhan. Mataku bolong kerana engkau semasa hidup di dunia engkau tidak pernah bisa berlaku adil. Bolong bu. Paham ibu adil tu bu? Pergi pesta cantik baju digosok. Betul? Pakai bedak, pakai parfum. Solat menghadap Allah, baju singlet, baju daster lah 3 malam dipakai. Lolok bapa lu. Engkau tidak adil, bolong mata. Belum. Ke rumah PRT tak tanggung lengkap pakaian, betul? Menghadap Allah, tak bercelana dalam. Hei. Betul tidak bu? Tak adil. Tak beradab dah bu. Betul tak? Bercito je mintu je lengkap pakaian, betul bu? Menghadap Allah tak bercelana. Kacau. Inilah kita bu. Bolong matanya bu, amal ibadah kita. Itulah adab bunda. Adab itu lebih tua dari ilmu. Maka ada Rabbani yang menuntun kita dengan suara hati, pantas atau tidak. Betul bunda? Itu caranya. Ini pasti maha tahu dia bu. Maha tahu. Ini ngomong dia bu, waktu kita solat pakai baju daster busuk tuh, ngomong dia, engkau ndak adil, ajalah bolak panih, ponek. Betul bu? Maka ndak dapat kita bertemu dengan Allah, kita berpura-pura dengannya. Betul? Ya Allah, bolong mata kita. Lalu yang tubuh berkudis tadi bu, menanah berair, itu rupanya setiap kita waktu kita hidup di dunia, setiap terbuka aurat disayat itu oleh malaikat mungkar dan nakir. Terbuka disayat bu, disayat, terbuka disayat. Kapan dia menjadi berkudis? Besok begitu masuk di alam barzah. Berkudis, bernanah, berulat-ulat kecil menggelitik sebenarnya tubuhnya. Semakin takut kita, semakin derangkul. Kenapa engkau membenciku wahai Tuhan? Kenapa engkau tak mau bersamaku lagi Tuhan? Bukankah semua ni engkau yang buat dulu ya Tuhan? Dia panggil Tuhan. Itulah manittaba'aha. Yang kurang akal mengikuti hawa nafsu. Habis saya. Bisa. Azab. Mengerikan bu. Tak bisa lari. Kemana mau lari? Tak bisa lari. Tak bisa. Dalam WC terkurung lari nak kemana? Betul bu? Masih bisa meronta. Betul? Tak bisa lari. Dalam kubur tak bisa. Inilah puncak ketaatan. Puncak ketaatan. Maka kalau ingat kita mati, makan hilang selera dah bu. Ingin berbuat baik setiap detik. Betul tak? Itu dia kita. Nah, coba bayangkan bu ya. Seandai kita buat dosa sebesar kelereng sehari. Apa dosa sebesar kelereng sehari itu bu? Menengok kawan yang cendekia. Yang mana? Itu anggap sebesar kelereng. Kalau sempat kita hidup 1 tahun, berarti 365 butir kelereng bu.
Kalau sempat kita berumur 20 tahun, berapa banyak kelereng tuh, Bu? Itu baru sebesar kelereng dosanya. Itu kalau ingat kita akan mati, insya Allah berbuat baik setiap detik, Bu. Kalau bisa kita berbuat baik sebesar bakwan saja sehari. Apa sebesar bakwan sehari? Termasuk menunjukkan gigi kawan balado, kayak Bu. Menunjukkan jalan ke kawan, menunjukkan kaji ke kawan. Itu mungkin segodang kepala, Bu. Kalau bisa sehari kita menunjukkan kebaikan pada orang sebesar kepala. Umur kita 20 tahun, Bu. Ya Allah, berapa ibadahnya menggunung. Betul, Bu? Siapa yang sanggup mengejar pahala yang begitu banyak? Orang yang ingat akan mati. Yang tidak ingat mati, dia lupa semua itu. Dia lalai dengan pala tawuranakal hayat. Dia lalai dengan urusan dunia. Pagi dunia, sore dunia. Dan saat ihram pun dia dunia, asik BWA, Bu. Ada, Bu, kawan kita? Saat naik haji pun masih sempat foto. Hai. Tak ingat Allah, ya Allah. Dunia. Habis kita. Itu mati, Bunda, ya. Jadi di situ sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam lamma akaltum minha samina." Jikalau tahu binatang daripada mati seperti mengetahui akan anak Adam tentang kematian, niscaya tiadalah akan makan kamu daripadanya. Jadi kalau tahulah kerbau itu tentang kematian ini, apalagi, Bu, sapi tahu dia tentang bab kematian seperti kita manusia tahu, tak akan sempat kita memakan sapi, Bu. Tak akan bisa kita memakan kerbau lagi. Karena kerbau itu pasti akan beribadah. Itu karena tidak tahunya bagaimana payahnya mati. Betul tak, Bu? Dia akan memikirkan amal solehnya. Apa kemarin, Bu? Iza hadaral maut. Tak kala tanda kematian telah nyata pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil istrinya, "Wahai Aisyah, kesinilah engkau. Tolong kau bawakan kepada aku az-zujajah bil ma'i bil qadah." Yang gelas di dalamnya ada air, kata Rasulullah. Lalu dibawa oleh Aisyah. Apa terjadi? Begitu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah masukkan tangannya ke dalam. Begitu masuk tangan Rasulullah ke dalam, basah. Begitu basah, Rasulullah berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nabi itu maksum, terbebas dari dosa. Betul, Bu? Dia pasti masuk surga, terbebas dari siksa neraka, apalagi azab kubur. Tapi masih bermohon dia kepada Allah, "Ya Allah, tolong saya dari payahnya mati dan sakit sakaratul maut." Sakit, Bunda. Sakit sekali. Betul, Bu? Sakit. Ibu, untuk membuktikan kebenaran hadis ini, coba nanti sebelum kita pulang, itu kan banyak warung. Di kedai, ada warung besar itu, Bu, ya. Ada kedai Mak Ete, ada Mak Lontong gitu ya. Ada Udin Lepoy. Nanti kita sepakat, bolehlah kita beli satu lem setan. Ibu tahu lem setan, ya? Tidak tahu lem setan, dah? Lem setan, tahu, ya? Itu lem setan tuh kuat, betul? Nanti sekali-sekali, ya, untuk membuktikan, bolehlah lem setan itu ditaruh di bibirnya. Nah, setelah itu asal lengketkan. Setelah lengket 2 menit,
Lepaskan. Kira-kira bagaimana sakit? Sakit tak? Sakit? Sakit. Itu baru senyawa lengket 2 menit, betul? Sekarang jasad dan ruh ini senyawa 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Betul? Dipisahkan oleh Israel, menggigil seluruh tubuh kita. 12 tahun Ridwan di Yarsi bekerja mendampingi pelepasan mayat. Belum Ridwan temukan jenazah yang tidak berinding bulu romahnya. Saat berpisah terjadi ruh dan jasad sakit. Sakit. Betul tidak, Bu? Jadi sakitnya na'udzubillah. Maka Nabi saja bermohon dari payahnya mati dan sakitnya sakaratul maut. Sakit. Itu diamalkan doa itu Bunda ya. Kenapa ya? Doa tadi Bunda? Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Dapetnya Bunda? Oi, coba ulang Bunda. Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Kan dapat Bunda? Sebab kalau kita lah berumur nih, kalau dicatat-catat kadang tak dapat dah Bunda. Tapi kalau kita ulang-ulang langsung dapat. Betul tak? Coba ulang lagi sekali. Allahumma a'inni. Coba ulang 2 kali. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Dapat Bunda? Ya Allah, tolong saya dari payahnya mati dan sakit, sakaratul sakit. Sakit. Iya. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Apa Bunda? Boleh diamalkan setelah sholat, boleh kapan diingat. Kalau udah membatin sama kita, sadar dan tidak sadar akan terucap di hati kita. Ini contoh Bunda. Sebagian kita ada yang udah membatin zikir di kolbinya. Maka begitu kita mulai berjalan, tuh hati bicara sendiri. Kadang baca surah Fatihah, kadang baca inna ataina. Betul tak Bunda? Kadang Allah Allah, kadang subhanallah. Betul tak? Kenapa? Berarti batin udah mulai membatin ayat-ayat Allah pada diri kita. Dan itu asik, dan itulah kebenaran. Selama kita berzikir seperti itu terus, insya Allah kita terhindar dari orang-orang yang tidak baik. Jangankan manusia, makhluk jahat pun terhindar dengan kita. Ada kuntilanak, ada babi ngepet, macam-macam. Ada harimau, ada gajah, ada ular, ada kalajengking. Betul Bu? Terhindar dari kita. Dengan izin Allah. Nanti Ridwan tulis ya, dan foto kirimkan ke Bu aja ya. Itu caranya. Nah itu tentang mati. Maka suatu riwayat tentang mati tadi Bu, ada salah seorang Nabiullah, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Rabbani, aku ingin merasakan nikmat mati. Apa benar itu? Betul ya Allah. Tapi seandainya jatah kehidupan masih ada pada diriku, tolong Engkau hidupkan aku lagi agar bisa aku menghabarkan kepada khalayak ramai, walaupun aku hidup sehari setelah itu. Betul Engkau, betul ya Allah. Dilakukanlah proses kematian pada diri Nabi Allah itu. Lalu begitu dia mati, 1 jam kemudian dihidupkan kembali. Dan dia bercerita Nabiullah itu. Siapa dia? Abul Anbiya.
Wahai umatku, aku telah mengalami proses kematian yang diberikan oleh Allah dalam hadis qudsi, proses kematian yang paling ringan di antara makhluk yang hidup di abad ini. Itulah diberikan Allah kepada aku tadi. Apa yang dia rasakan menurut analisis dirinya? Seandainya engkau punya batu yang tajam, tahu batu runcing tajam, engkau goreskan di tanganmu nih, kau goreskan, lalu kau sayat, kau kelupaskan sendiri. Rasanya mungkin lebih sakit dari perpisaan roh dan jasad daripada melupaskan kulit dan tubuh sendiri. Itu menurut dia, itu yang paling ringan, yang paling ringan. Bagaimana kalau yang dihentakkan? Ahriju ampusakum, dipukul dada dan punggung oleh malaikat Israil, betul? Perawatmu menghimpit dada kita, persis seperti nyanyian, dihempas, gelombang, dihempas. Maka ciri-ciri dihempas itu, mata terbelalak, betul benar, mulut tenganga, dihempas. Tarik sungsang dalam riwayat, dikeluarkan laksana bambu. Ibu tahu bambu, Bu? Buluh bahasa tuh, ya. Buluh itu ini rumputnya, ini ujungnya, Bu. Ditarik dari ujung sungsang. Mengerikan? Seperti itulah kalau dihempas. Tarik sungsang oleh malaikat Israil, maka mata terbelalak, mulut tenganga, badan kaku dibuat. Maka Dr. Jalaluddin tidak termasuk tanda-tanda nuzul maut. Mengerikan. Nah, jadi sakitnya mati itu sama, Bu. Kalau kita operasi, pisaunya sama stainless, guntingnya sama, disayatnya sama. Apa yang membuatkan rasa sakit berkurang? Morfinnya banyak, biusnya banyak, betul? Apa bius yang banyak itu? Itulah ya'malus sholeh, perbuatan yang baik. Pakai jilbab baik-baik, pakai baju baik-baik, berjalan baik-baik, betul Bu? Nyado jalan tidak baik, walaupun pergi wirid, betul tak? Apa contoh Bunda? Berjalan tidak baik-baik, satu langkah sampai goyang ke mana? Tidak masuk ya'malus sholeh. Senyum baik-baik, bersedekah yang baik-baik. Jangan yang tidak makan di awak disedekahkan, berarti tidak yang baik. Ciri yang baik itu it'amu miskinan, yuhibbu it'am, makanan yang paling lezat kita miliki itu yang diberikan. Maka kalau dapat contoh apa yang paling enak, contoh itu tujuan disedekahkan pada orang, itu disebut thayyib, yang baik. Kalau tidak, wallahu a'lam bissawab. Nyado kini Bu, kadang-kadang kita mengumpulkan baju, betul Bu, untuk disumbangkan ke sahabat-sahabat kita di Palestina. Ibaratnya Bunda, betul? Diambil baju yang tidak dipakai, berarti tidak baik lagi. Kalau dapat Bu, biarlah satu, tapi yang baru, yang bermerek, itu yang baik. Ya'malus sholeh, yang baik. Sumbang makanan yang baik, jangan yang kan hampir expired. Itu dia. Betul Bunda? Ya'malus sholeh, yang baik-baik. Siapa yang sanggup? Yang ingat akan mati. Ingat akan mati. Nah, sampai situ dulu Bunda. Ada yang bertanya, oh ya mak Dayet, kok lain ponong mah? Bunda, Boleh bersedekah, kita sedang beribadah puasa kepada, sedang jualan.
Lesah puasa wak lain bunda. Tapi kalau soto lo makanan tu batalnya. Ya. Iyo. Ndak ada hubungannya tu dong. Betul? Aduh dong bunda. Rukun membatalkan, syarat membatalkan puasa tu pertama lewat sesuatu. Betul? Ke dalam rongga, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Lesah puasa, ambo makanlah 3 tambuk. Itu ndak sah dong. Jadi sah bunda ya? Nak apa dah bunda? Sedang puasa bersedekah makanan boleh. Banyak dia boleh lipat. Maka ibadah kalau kita buat saat kita melaksanakan ibadah puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 27 kali lipat. Betul Bu? Pas ibu sedang puasa sunat di hari Senin, bersedekahlah ibu. Ibaratnya ibu beli di situ ada lontong, pecal yang paling ibu senangi agar jadi amalul soleh. Kalau ibu berdua dengan bapak di rumah, belilah 4. 2-nya lagi untuk siapa? Kalau dapat orang yang ada puasa sunnah pula. Kalau tidak juga dia sedang puasa, temuilah orang yang sedang menganggur, tidak ada kerja. Mono-mono menjadi aja bu. Jadilah dia yang malu soleh. Coba ibu bayangkan, kalau kita punya ilmu yang sama seperti ini, damai tidak kampung kita nih bu? Damai. Orang berlomba nak berbuat kebaikan, betul bu? Tapi kalau tidak dapat ilmu yang sama, dia berlomba nak mencilok, terompai dia bawa dia pulang. Itu bu? Rugi kita bu, rugi. Itulah. Ingat akan mati, puncak.